dan sesuai dengan rancangan-rancangannya yang telah Allah rancang. Kembali ke hikam pada hari Senin tanggal 29 pas sholat asar, Amruk sholat. Umurnya 100 lebih tahun, 1 abad lebih. Tertulislah kata takdir. Kebanyakan yang tidak menerima tentang Amruknya tersebut bahwa itu dikatakan takdir. Kenapa dikatakan tidak menerima? Wajar tidak menerima karena ilmu takdir itu hanya orang-orang yang memang sudah lulus keimanannya dari iman yang awal, percaya kepada Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada malaikatnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah. Yang terakhir, iman qadha dan qadar. Tidak ada orang yang bisa menerima itu kecuali memang orang-orang yang bisa mendapatkan hidayah. Siapa yang mau punya anak lahir kakinya tak ada? Siapa yang mau kita itu sakit? Tak ada. Mati aja orang tak mau. Itulah takdir. Jadi takdir yang baik maupun yang jahat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdir itu tempatnya bukan di muka tapi di belakang. Di muka ini kita berusaha, syariat sudah dirancang oleh kita itu. Perancangan itu kan boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan karena takut kita itu kecewa. Jadi yang tidak paham takdir, ketawa orang mendengar itu, makan takdir itu. Padahal semuanya kita itu memang kepada takdir. Dan itu merupakan cara kita manusia untuk berpikir, ingat kepada Allah, menyadari kita bahwa kesalahan itu, bahwa apa yang kita rencanakan itu tidak seperti apa yang Allah rencanakan. Arif, nafsahkah, istirahatkanlah dirimu dari apa? Dari rancangan-rancangan tersebut. Karena yang Allah telah rancang itu tidak akan bisa kita lakukan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa musibah itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang tak tahu orang sini bisa tahu. Semuanya yang tak pernah tersentuh hatinya pada musibah-musibah kemudian tersentuh hati. Semuanya yang tercatat yang terjadi di alam dunia itu dimulai dari titik tersebut. Semua yang ada itu karena Allah dan yang akan ada pun itu karena Allah. Berarti apapun yang terjadi itu karena Allah. Cuman kita akui kejahatan yang terjadi itu dikembalikan kepada diri kita. Kenapa demikian? Itu karena kita sebagai hamba merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu sudah kau takdirkan ya Allah, kejahatan tersebut, mana saya mau bertaubat? Tidak bisa begitu. Itu kan hamba. Sebagai anak buahnya kita harus nurut kepada bos, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, maha berkuasa segalanya. Nggak bisa udah nangis dia untuk sedih nangis. Kalau tidak mampu menahan sebagai hamba yang nangis. Dari kejadian tersebut hikmahnya bahwa jelas kalau Allah itu tidak memihak kepada siapapun. Kalau Allah sudah berkehendak hancur dia. Oh, dia seorang kiai, dia rasul, lebih tinggi lagi derajat daripada kiai. Kemudian hikmah yang lain bahwa mana yang pro, mana yang tidak itu kan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun mempunyai rancangan-rancangan lagi, sudah dirancang dari 50.000 tahun sebelum bumi itu diciptakan, langit dan bumi diciptakan, sudah dirancang. Jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, Amruk. Semuanya dalam dunia. Dikatakan karena arsiteknya kurang, karena pembangunan. Yang arsiteknya 2-3 orang itu lumpuh. Pakai arsitek 2 tahun, belum sampai 5 tahun, 6 tahun, nah itu. Bahan sudah mantap. Duit dari pemerintah tidak pernah kurang-kurang. Jadi semuanya itu kembalikan kepada takdir, bukan berarti kita mengelak dari kesalahan,
Tapi memang sudah demikian aturannya. Bahwa semuanya itu sudah kehendak takdir. Kita hanya berusaha merancang sebaik mungkin hidup, sebanyak mungkin belajar. Kalau tidak berusaha, salah. Berusaha tapi salah, tidak begitu parah. Jadi banyak hikmahnya dari kejadian tersebut. Rahmat. Dan yang pernah kita kaji itu terjadi, masuk akal. Kalau kita ambil contoh yang kecil mungkin tak masuk akal. Nah, ini contoh yang besar. Kemudian bisa masuk akal.